Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kimetsu no Yaiba chapter sebelumnya cerita sampai pada Tanjiro yang telah sampai di desa para pembuat pedang. Dan ternyata sang pilar cinta yakni Kanroji pun terlihat di sana. Jadi bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 101 kali ini berjudul Obrolan Rahasia. Panel pertama menceritakan Tanjiro yang sudah bertemu dengan kepala desa di sana, yaitu seorang cebol yang bernama Techika Wahara Techin. Kepala desa ini mengaku meski ia kecil namun pedang buatannya adalah yang terbaik, dan ia menyuruh Tanjiro untuk menundukkan kepala sampai menyentuh lantai. Sungguh kepala desa cebol yang ekstrim. Di sini terungkap juga bahwa nama Haga Nezuka adalah Haga Nezuka Hotaru, dan nama ini diberikan oleh kepala desa. Namun saat ini Haga Nezuka sedang tidak diketahui keberadaannya. Kepala desa mengaku bahwa Haga Nezuka adalah orang yang mudah marah dan suka menghilang seperti ini. Namun Tanjiro di sini membela Haga Nezuka dengan berkata, "Oh tidak, justru saya adalah orang yang telah merusak dan meretakkan pedang buatannya." Namun kepala desa membalasnya, "Tidak, kau salah, itu adalah kesalahannya karena telah membuat pedang yang bisa dirusak." Lalu kepala desa di sini berkata akan mencarikan Haga Nezuka, dan apabila ia masih belum ditemukan, pembuatan pedang Tanjiro akan diserahkan kepada orang lain. Kepala desa di sini pun menyarankan Tanjiro untuk memulihkan tubuhnya dengan mandi di tempat pemandian air panas. Lalu ketika Tanjiro ditunjukkan jalan ke tempat pemandian air panas, tiba-tiba ia bertemu dengan pilar cinta Kanroji. Kanroji langsung saja curhat kepada Tanjiro bahwa seseorang telah mengabaikannya. Sepertinya Kanroji cukup tersakiti hatinya dengan adanya seseorang yang mengabaikannya. Lalu Tanjiro menyarankan Kanroji untuk makan karena makanan telah selesai dimasak. Dan ekspresi Kanroji yang memang suka makan terlihat sangat senang. Dan ketika Tanjiro sampai di tempat pemandian air panas, ia menemukan sebuah gigi. Ternyata gigi itu sepertinya adalah milik Shinaguzawa Genya yang kebetulan sedang mandi di sana juga. Sambil membuka pakaiannya, Tanjiro menanyakan kabar Genya dan berkata juga mengenai nama Genya yang mirip dengan nama pilar angin. Namun Genya malah marah kepada Tanjiro dengan berkata, "Jangan bicara padaku." Setelah mandi, terlihat Tanjiro makan dengan Kanroji. Meskipun Kanroji mengaku ia sudah tidak terlalu banyak makan, namun piring dan mangkuk bekas makannya sangat banyak sekali. Dan Tanjiro juga menjelaskan, mungkin orang yang Kanroji temui sebelumnya adalah Shinaguzawa Genya. Kanroji mengaku bahwa itu artinya dia adalah adik dari pilar angin Shinaguzawa. Namun menurut Kanroji, Shinaguzawa berkata tidak memiliki adik. Mungkin mereka tidak akur. Sedih sekali. Tanjiro yang keluarganya adalah 5 bersaudara dan mereka akur semua tidak mengerti perasaan dari Shinaguzawa bersaudara. Lalu, ketika Tanjiro menanyakan mengenai kenapa pilar cinta Kanroji menjadi pemburu iblis, Kanroji menjawabnya dengan malu-malu bahwa ia bergabung agar bisa bertemu dengan pria yang mau menikahinya. Tanjiro yang mendengar alasan ini hanya terbengong membayangkan harus bagaimana kuat sang calon pengantinnya. Karena sudah sewajarnya laki-laki melindungi perempuan. Namun perempuan ini adalah seorang pilar. Kemudian ketika Kanroji dan Tanjiro akan mengantarkan makan kepada Genya, Kanroji bertemu dengan seorang kakushi yang mengabarkan bahwa pedang Kanroji akan segera selesai dan membutuhkan Kanroji agar pergi ke tempat pembuatannya. Ketika Kanroji dan Tanjiro akan berpisah, Kanroji berkata kepada Tanjiro, "Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi lain kali, tapi mari lakukan apapun semampu kita. Kau berhasil selamat setelah bertarung dengan iblis bulan atas. Itu adalah pengalaman hidup yang sangat berharga. Lebih tepatnya tidak ada yang lebih berharga dari mengalami hal seperti itu."
itu sama dengan 5, bahkan 10 tahun latihan keras. Kau benar-benar jadi lebih kuat dibanding saat pertama kali aku melihatmu, Tanjiro-kun. Dan Tanjiro pun di sini tidak besar kepala. Ia mengaku bahwa ia bisa menang karena ada bantuan dari tangan Uzui. Dan ia akan berusaha lebih keras lagi sampai bisa mengalahkan Kibutsuji Muzan. Karena Tanjiro memiliki izin untuk tinggal di tempat ini agak lama. Kanroji mengatakan mengenai kabar bahwa katanya ada senjata rahasia di desa ini yang bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Lalu, ketika Tanjiro pergi ke hutan untuk mencari benda yang dimaksud, Tanjiro melihat seorang pilar bersama anak kecil. Dan pilar itu adalah pilar kabut, yakni Tokito Muichiro. Chapter 101 selesai sampai di sini. Kemudian di chapter 102 berjudul Halo Tokito-kun. Chapter ini dimulai dengan menceritakan anak kecil yang bersama Tokito berkata tidak akan memberikan kuncinya kepada Tokito dan tidak akan mengajari cara menggunakannya. Dan hal yang dilakukan Tokito pun, ia memukul bagian punggung leher dari anak itu. Sontak, Tanjiro yang melihatnya pun langsung bergegas untuk melerainya dan langsung mencekram tangan Tokito. Namun bagi Tanjiro, tangan Tokito terasa sangat kokoh walau tangannya kecil. Dan Tokito langsung memukul bagian dada Tanjiro sampai terjatuh. Ketika Tokito penasaran tentang kotak yang dibawa oleh Tanjiro, Tanjiro pun langsung mengayunkan pedangnya dan berkata, "Jangan sentuh." Lalu Tanjiro langsung mengkhawatirkan anak kecil yang dibuli itu. Namun anak kecil itu menolak pertolongan dari Tanjiro dan berkata, "Aku tidak akan memberikan kunci ini pada siapapun. Meskipun aku disiksa, benda itu sudah hampir rusak." Tokito yang mendengar hal itu langsung berkomentar, "Apakah kau sudah pernah disiksa? Bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa menahannya. Sepertinya kau hanya bocah yang bodoh dan tidak tahu diri. Terus kenapa kalau benda itu dirusak? Tinggal buat lagi kan? Pikirkanlah selagi kau mengomel dan menggerutu di sini. Sudah berapa banyak orang yang mati? Inilah yang terjadi kalau kau menghalangi seorang pilar. Beda dengan kalian, waktu milik pilar itu sangatlah penting. Penempa pedang tidak bisa bertarung, tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa kalian lakukan hanya membuat senjata. Cepat berikan kuncinya padaku. Sadari posisimu itu. Kau itu bukan bayi, tahu?" Tanjiro yang mendengarkan ocehan Tokito menepis tangan yang menengadah Tokito. Tanjiro pun berkata, "Ini rasanya salah. Aku tidak begitu mengerti. Pikirkan juga perasaan orang lain. Sikapmu kejam sekali. Semua yang kau katakan itu kurang lebihnya benar. Tapi meskipun kau tidak salah, seorang penempa pedang itu memiliki pekerjaan yang sangat penting. Mereka memiliki kemampuan hebat yang berbeda dengan pendekar pedang. Karena jujur saja, kalau mereka tidak membuatkan pedang untuk kita tidak akan bisa apa-apa kan?" Tanjiro masih lanjut membicarakan tentang pentingnya pendekar pedang. Namun respon Tokito adalah, "Aku tidak punya waktu untuk membicarakan hal bodoh." Terlihat Tokito menyerang leher Tanjiro yang mengakibatkan Tanjiro pingsan. Sesaat sebelum pingsan, Tanjiro sempat melihat Haga Nezuka-san. Namun ketika sadar, anak kecil yang ada di sana tidak membenarkan bahwa Haga Nezuka berada di sana. Namun melihat dari lagaknya, sepertinya anak kecil itu sedang berbohong dan menutupi sesuatu. Dan mengenai Tokito, sepertinya ia telah mendapatkan kuncinya dan pergi ke suatu tempat. Kemudian anak itu berterima kasih kepada Tanjiro karena telah membelanya meski ia belum saling kenal. Lalu anak kecil itu menjelaskan mengenai kunci yang dimaksud itu. Itu adalah kunci boneka mekanik yang dibuat oleh leluhur anak kecil tersebut. Boneka mekanik yang memiliki 108 gerakan dan kekuatannya melampaui manusia biasa. Boneka itu biasa digunakan untuk latihan, dan meski secara perlahan boneka itu mulai rusak. Lalu terdengar suara benturan pedang yang cukup dahsyat, dan yang terlihat di sana adalah boneka mekanik yang dimaksud sedang beradu pedang dengan Tokito. Penampakan boneka itu mirip dengan sosok yang ada di mimpi Tanjiro sebelumnya, yaitu seorang samurai berambut panjang dengan tanda di dahinya dan menggunakan anting Hanafuda. Hoho, chapter 102 selesai sampai di sini. Pilar cinta dan pilar kabut sudah berada di satu tempat yang sama, yaitu desa pembuat pedang. Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.